Hello friends, saya Repiok Firanda, mahasiswi Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Di video ini saya akan menjelaskan patofisiologi kanker. Yang pertama ada definisi, kanker bukanlah satu penyakit, tetapi beberapa penyakit dengan patogenesis gambaran satu klinis dan penyebab yang berbeda. Ditandai dengan adanya pertumbuhan sel yang abnormal, pertumbuhannya akan mendesak dan merusak pertumbuhan sel-sel normal. Pertumbuhan sel kanker akan menyebabkan jaringan menjadi besar yang disebut tumor. Tapi, tumor secara khusus digunakan sebagai istilah untuk kanker jinak, sedangkan kanker merupakan istilah dari tumor ganas. Semua benjolan adalah tumor, tetapi tidak semua tumor adalah kanker. Selanjutnya ada klasifikasi kanker. Yang pertama itu ada sarkoma, kanker yang berasal dari tulang. Yang kedua ada umforma, kanker yang berasal dari kelenjar getah bening. Dan ketiga ada karnisoma, kanker yang berasal dari kulit atau jaringan yang menutupi organ intel. Yang keempat ada adenoma, kanker yang berasal dari kelenjar tiroid. Yang kelima ada leukemia, kanker yang berasal dari jaringan pembentuk darah. Selanjutnya jenis-jenis kanker. Yang pertama kanker ovarium. Biasanya terjadi karena ada perubahan atau mutasi genetik pada sel-sel ovarium. Yang kedua, ada kelenjar getah bening, disebabkan sel-sel limfosit di kelenjar getah bening bertambah dengan cepat dan menjadi ganas, dan menyebabkan terlalu banyak sel, sehingga menyebabkan kelenjar getah bening membengkak, biasanya terjadi pada bagian leher. Yang ketiga ada kanker payudara, sama halnya dengan kanker getah bening, yaitu sel-sel yang di payudara tumbuh secara tidak normal dan tidak terkendali. Sel-sel ini membelah dengan cepat dan berkumpul hingga membentuk benjolan, lalu menyebar ke jaringan yang sehat seperti kelenjar getah bening atau ke organ lainnya. Yang keempat ada kanker otak. Biasanya karena faktor keturunan atau genetik, pencemaran lingkungan, terpapar radiasi, hingga kebiasaan orang yang merokok. Yang kelima, kanker kulit disebabkan karena orang yang sering berada di bawah sinar ultraviolet dari matahari yang dapat merusak kulit dan memicu pertumbuhan yang tidak normal pada sel-sel kulit. Yang keenam ada kanker serviks, disebabkan karena orang tersebut sudah terkena penyakit HIV. Virus ini sangat mudah menyebar, tidak hanya melalui cairan, tapi juga melalui sentuhan kulit. Yang ketujuh ada kanker usus besar, disebabkan karena terlalu banyak mengkonsumsi daging merah dan yang berlemak, dan juga mengkonsumsi minuman yang beralkohol. Yang terakhir adalah kanker nasofaring, ada hubungannya dengan virus EBV, umumnya terdapat di dalam air liur. Penularannya dapat terjadi melalui kontak langsung dengan orang lain atau melalui benda yang terkontaminasi. Selanjutnya ada faktor resiko. Yang pertama faktor biologis atau faktor genetik yang berasal dari dalam diri seorang tersebut seperti usia, jenis kelamin, cacat genetik yang diturunkan, dan jenis kelamin. Yang kedua ada faktor lingkungan seperti orang yang selalu terkena radiasi radon atau UV dan partikel halus. Yang ketiga ada faktor makanan yang banyak mengandung bahan kimia, makanan yang dikira sehat yaitu asinan, dan makanan olahan karbon. Yang terakhir ada faktor fisiologis yang berhubungan dengan mental, pikiran, dan perilaku manusia. Selanjutnya ada gejala klinis. Yang pertama itu gejala kanker cukup bervariasi, tergantung lokasi kanker, tahap penyebaran, dan ukuran tumor. Beberapa kanker dapat dirasakan atau dilihat. Kanker kulit sering diidentifikasi dengan perubahan kutil atau tahi lalat pada kulit. Beberapa kanker mulut memberikan gambaran bercak putih di dalam mulut atau bintik putih di lidah. Beberapa kanker otak cenderung menampilkan gejala awal penyakit karena mereka mempengaruhi fungsi kognitif penting. Kanker pankreas biasanya terlalu kecil untuk menyebabkan gejala sehingga rasa sakit terjadi akibat dorongan terhadap saraf terdekat dan akan mengganggu fungsi hati sehingga tampilan kulit dan mata menguning yang dikenal sebagai ikterus. Gejala juga dapat terjadi akibat tumor yang menyebabkan penekanan terhadap organ dan pembuluh darah. Misalnya kanker kolon dapat menyebabkan gejala seperti sembelit, diare, dan perubahan ukuran tinja. Kanker kandung kemih atau prostat dapat menyebabkan perubahan dalam fungsi kandungan kemih. Ketika kanker menyebar atau bermetastasis, gejala tambahan dapat dilihat dari area baru yang terkena dampak. Bengkak atau pembesaran kelenjar getah bening merupakan gejala awal dari proses metastasis kanker. Jika kanker menyebar ke otak, pasien mungkin mengalami vertigo, sakit kepala, atau kejang kedap. Manakala penyebaran ke paru-paru dapat menyebabkan batuk dan sesak napas. Selain itu, hati dapat membesar dan menyebabkan penyakit kuning, tulang bisa rapuh dan mudah patah. Gejala metastasis akhirnya tergantung pada lokasi kanker menyebar. Selanjutnya, karena sel kanker menggunakan energi tubuh dan mengganggu fungsi normal hormon, ada kemungkinan besar penderita memperlihatkan gejala seperti demam, lelah, keringatan berlebihan, anemia, dan penurunan berat badan tanpa sebab. Yang terakhir, pada pasien kanker paru-paru atau tenggorokan akan menimbulkan simptom seperti batuk dan suara sesak. Selanjutnya ada diagnosis kanker.
Yang pertama itu teknik pencitraan, dilakukan X-ray, CT scan, MRI scan, PET scan, dan ultrasound digunakan secara teratur untuk mendeteksi lokasi tumor. Yang kedua ada endoskopi, tindakan membedah yang digunakan untuk memeriksa saluran pencernaan dari pasien. Yang ketiga ada biopsi, pengekstraan sel-sel kanker dan melihat di bawah mikroskop. Selanjutnya ada patogenesis kanker. Semua kanker bermula dari sel yang merupakan unit dasar kehidupan tubuh. Tubuh manusia terdiri dari banyak sel. Sel-sel tubuh dan membelah secara terkontrol untuk menghasilkan lebih banyak sel seperti yang dibutuhkan untuk menjaga tubuh sehat. Ketika sel menjadi tua atau rusak, mereka nanti akan diganti dengan sel-sel baru. Ketika proses ini rusak, sel kanker mulai terbentuk. Sel dapat mengalami pertumbuhan yang tidak terkendali jika ada kerusakan atau mutasi pada DNA. 4 jenis gen yang bertanggung jawab untuk proses pembelahan sel yaitu onkogen, gen penekan switch gen, dan gen DNA perbaikan. Maka sel kanker merupakan hasil dari mutasi DNA, onkogen, dan gen penekan tumor sehingga menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Yang terakhir ada pengobatan kanker. Yang pertama itu terapi, tergantung pada jenis kanker, stadium kanker, usia, status kesehatan, dan karakteristik pribadi tambahan. Yang kedua, tidak ada pengobatan tunggal untuk kanker dan pasien sering menerima kombinasi terapi dan perawatan paliatif. Yang ketiga, perawatan biasanya tergantung dalam salah satu kategori seperti operasi, radiasi, kemoterapi, imunoterapi, terapi hormon, atau terapi gen. Yang keempat, dengan cara membunuh sel-sel kanker. Yang kelima, dengan cara mengontrol pertumbuhan sel kanker. Dan yang terakhir, dengan cara menghentikan pertumbuhan sel agar tidak menyebar dan mengurangi gejala-gejala yang disebabkan oleh sel kanker. Itu dia tadi penjelasan tentang patofisiologi kanker. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Bye teman-teman.